Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Profesor Dr. Rahayu Subekti SHM Syarah, Guru Besar Hukum Tata Guna Tanah Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Sekaligus bersama kita sapa beliau dengan selamat datang di Bumi Merah Putih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini Fakultas Hukum mengucapkan terima kasih atas kesediaan Profesor Rahayu Subekti untuk berbagi ilmu pada mahasiswa kami dan juga pada dosen-dosen junior kami di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan internasional 1 ini untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum dengan tema kedudukan hak atas tanah sebagai objek hak kebendaan dalam hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Dr. Yaman. Sebelum tahun 60 itu di hukum kolonial ada dualisme hukum, ada burgerlijk wetboek dan juga ada hukum adat. Dasar filosofis hak menguasai. Tadi katanya kalau di Indonesia itu hak menguasai, pasal 3 dikatakan untuk besar kemakmuran rakyat, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat tentu memiliki hak menguasai. Dasar yuridisnya kalau kita lihat dari prinsip pokok yang ada di UU-PA, lalu nanti kita lihat kalau dibandingkan antara hak kebendaan dengan hak perorangan. Ini kalau kita lihat hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemegang hak atas suatu benda. Konsepnya apa gitu kalau hak mengikuti? Hak kebendaan akan mengikuti benda tersebut ke tangan siapapun benda itu beralih. Ada hak prioritas. Konsepnya pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan prioritas lebih tinggi dibanding kreditur yang konkuren di dalam pelunasan hutang. Nah, ini asas publisitas. Ini biasanya nanti terkait dengan notaris nih. Nah, ini hak menuntut kembali. Manakala kita bicara hak milik, itu hak yang terkuat dan penuh turun-temurun yang dimiliki oleh orang pribadi. Di hak guna usaha ini kalau kita lihat hak mengusahakan tanah negara. Lalu hak hidup ini untuk mendirikan dan memiliki bangunan. Lalu hak pakai ini untuk menggunakan ataupun juga memungut hasil tanah negara, tanah milik orang lain. Ini kalau kita bicara hak pengelolaan, ini bukan hak atas tanah yang primer karena dia bagian dari hak menguasai negara. Nanti di jangka waktu ini ada beberapa tabel. Nah, ini jangka waktu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di IKN itu ada 2 kali tambahan putusan MK tadi, dia tidak bisa lagi 2 siklus. Kalau tadi dikatakan bentengnya terkait dengan lingkungan, notaris itu juga benteng terhadap keabsahan gitu. Lalu peralihan hak karena pewarisan misalkan. Hak tanggungan ini, hak jaminan dapat dibebankan pada hak atas tanah. Ini hak tanggungan sebagai kebendaan.
Ini hapusnya hak atas tanah, ini batasan hak fungsi sosial tanah, menggunakan tanah sesuai dengan keadaannya. Nah, ini pencabutan hak untuk kepentingan umum, boleh nggak? Boleh, Undang-Undang 2 tahun 2012. Nah, lalu hak ulayat. Hak ulayat ini hak atas tanah masyarakat hukum adat. Ini peran negara sangat penting. Tadi kan dikatakan, ini kesimpulannya, pada dasarnya hak atas tanah adalah hak kebendaan yang kuat, mutlak. Nah, menurut Prof nih Prof, apa sebenarnya titik persoalan paling mendasar dalam perumusan kebijakan pertanahan kita sehingga pengaturan sebesar ini pun terus berulang kali diuji dan juga dikoreksi di MK, Prof? Mungkin itu saja, Prof, untuk membuka sesi pertanyaan. Pada waktu UUPA itu aturannya sudah jelas. Menguasai negara itu kan sebetulnya memang terkait juga dengan tadi dikatakan merumuskan kebijakan, rencana tata ruang wilayah. Biasanya di sana itu akan sulit gitu. Karena apa? Yang kena tidak hanya ekonomi, politik, sosial gitu. Demikian mungkin kuliah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pemaparan yang sangat membuka banyak perspektif baru juga bagi kami, terutama para akademisi ya Prof ya.